Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Rafika Hidayati. Saya sedang berada di Kompleks Bandar Seni Raja Ali Haji, tepatnya di Anjungan Kampar. Teman-teman tahu tidak ada pameran kaligrafi kontemporer di Galeri Hang Nadim ini? Penasaran kan? Yuk kita lihat pamerannya. Mewawancarai Bang Raffles. Nah, kita berkenalan dulu dengan Bang Raffles yuk. Dia yang akan mendampingi kita di pameran ini. Assalamualaikum Bang Raffles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. Syukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Selamat datang kami ucapkan kepada adik-adik atau kawan-kawan dari Universitas Lancang Kuning hari ini melihat pameran kaligrafi kontemporer yang ada di Anjungan Kampar, tepatnya di dekat MTQ ya, atau Umum Seni itu Stintin. Baiklah, pameran ini sudah lama adanya, tepatnya kemarin sekitar 15 puasa di bulan Ramadan gitu. Memang konsep kita berpameran ini ingin menghidupkan kemelayuan kita sebagai orang Melayu Riau, ingin berkarya dengan kaligrafi yang identiknya itu kepada Al-Quran. Jadi begitu. Hari ini atau malam ini bisa disaksikan beberapa karya di sini. Semua ini karya kaligrafi kontemporer, remix dalam pembuatan karya, artinya dengan berbagai macam, tidak menentukan satu tema gitu ya. Nah, di sini juga para seniman atau para perupa mereka berkarya sesuai dengan ekspresi atau sesuai dengan pemikiran mereka, sehingga apa yang mereka pikirkan itu pada malam hari inilah kita bisa menyaksikan beberapa karya dari para seniman tersebut. Oke. Mulai dari karya yang ini ya Bang ya? Oke, siap. Ini karya dari seniman siapa Pak? Ini karya dari seniman bernama Pak Arlen Titov dengan karya Berbagi. Oke. Dengan judul karya Berbagi. Salah satu dari pemikiran beliau, pengkarya ini Pak Arlen Titov, dia mengambil satu penggal ayat Al-Quran, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, yang artinya hendaklah kamu tolong menolong atas kebaikan dan bertakwa. Jadi bisa kita saksikan, kita lihat cara beliau mengekspresikan karya ini, yaitu dengan kanvas dan remix bahannya ya. Dia lebih ke dua dimensi, karena ketika kita sentuh dia ada teksturnya. Kemudian di sini seolah-olah panah ini menuju kepada ayat ini gitu ya. Dia memfokuskan ke sini gitu. Memfokuskan kepada ayat yang artinya dia ingin mengatakan bahwa ayo kita tolong orang atas kebaikan. Ya intinya berbagilah gitu ya, berbagi. Nah, untuk tulisan kaligrafinya itu sendiri ini kontemporer, artinya tanpa beda,
Pak dia bebas mengekspresikan dengan gaya alanya dia, gitu kan. Juga dengan didukung warna, kemudian tekstur dan bentuk yang dia perbuat, gitu. Kira-kira seperti itu untuk jenis pengkaryaan ini yang dibuat oleh Pak Armen Titov. Oke. Seninya. Boleh kita lanjut yang ke sebelah sana? Boleh. Yang ini juga. Kemudian untuk karya yang ini dibuat oleh salah satu seniman Riau juga, seniman senior gitu ya, yang sudah luar biasa jam terbangnya di pameran. Beliau ini juga sering pameran kadang di luar negeri, kadang ke Singapura, Thailand sama Malaysia. Kemarin dia juga ikut meramaikan pameran ini. Dia mengirim karya yang berjudul Surat Al-Asr, ya, Surat Al-Asr. Itu wal asri ya, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Nah, jadi kembali ke pengkaryaan itu sendiri. Yang pertama sama, dia juga membuat karya ini dengan kanvas, dengan bahan remix ya. Juga berdimensi, ada tekstur. Dia tidak flat, gitu ya, dia tidak flat. Kemudian kaligrafi yang ditulisnya di sini yaitu kaligrafi murabba, namanya kaligrafi kufi murabba. Ya, murabba. Nah, jadi kufi itu terbagi tiga, ada kaligrafi kufi klasik, ada kufi biasa, ada lagi kufi murabba. Ya. Jadi yang ditulis dia ini kufi murabba. Keterbacaannya itu yaitu surat Al-Asr. Kita baca dari sini, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Oke. Dari situ. Pesan yang ingin beliau sampaikan yaitu jelas makna kandungan dari surat Al-Asr itu bahwa sesungguhnya demi masa kita manusia ini rugi semuanya kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Iya, Masya Allah. Itulah dia pesan yang disampaikan dengan kaligrafi kufi. Bacanya dari sebelah kiri ya Bang ya? Ya. Jadi untuk ini bisa bisa ya bacanya tetap konsepnya dari kanan ke kiri ya. Bisa seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu. Kita lanjut yang sini berarti. Boleh. Pindah sini dulu. Nah, ini salah satu karya dari seniman yang bernama Tovan J.A. J.A. itu Jihadullah Al-Atiq. Judulnya Al-Kabuti. Jadi beliau ini memang kecenderungan karyanya identik itu dengan awan. Oh iya. Nah, identik dengan awan. Jadi dia buatlah judulnya Al-Kabuti gitu ya. Al-Kabuti itu kabut-kabut awan gitu ya. Itu ciri khas dia. Nah, untuk jenis kaligrafi yang dibuatnya di sini ini masih remix ya. Ada sulus, kemudian ini juga diwani nama jenis partnya begitu ya. Jadi kemudian untuk penyampaian karya ini yang lebih kepada ayat-ayat memuji Tuhan. Pada intinya dia berkarya dengan ciri khas dia Al-Kabuti tadi. Dia yang ditulisnya adalah ayat-ayat untuk memuji Allah. Puji-pujiannya. Iya. Lebih ekspresinya lebih ke ciri khasnya dia gitu. Ya. Dengan gaya Allahnya dia seperti itu. Kalau yang ini Bang? Nah ini sama, cuman kan agak dia berbeda ya kan? Lebih ke seperti menyampaikan ya pesan-pesan untuk sekarang lah gitu ya. Dia mengkaitkan kayak juga poster ya jadinya. Iya, jenisnya lebih ke poster gitu. Karena kontemporer itu ya sifatnya bebas. Kemudian
Nah, yang intinya tadi itu dia ingin mengekspresikan pola pikirnya ya dengan inilah gitu ya. Oke. Dengan ini ya bebas sih kita itu kan. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pengingat ya bagi kita karena di sini stop narkoba preman gitu kan, selamatkan bangsa Indonesia gitu kan. Untuk ini gitu kan. Ini karya dari Sama masih dia juga. Oh, 2 karya berarti dia kirimnya. Dia ada banyak itu nanti ada juga karya ada 6 karya. Oh iya, 6 karya. Wah, luar biasa. Nih yang paling besar nih teman-teman. Ya, ini yang paling besar. Mungkin kameramen bisa shoot agak jauh karena ini besar sekali. Ya kan? Nah, Iya. nah itu. Dan luar biasa dengan ukiran-ukirannya itu. Ukiran Melayu. Ini karya dibuat oleh John Corbett. Seniman John Corbett. John Corbett. Ini beliau merupakan seniman, sastrawan dan budayawan. Ya. Beliau sangat luar biasa. Pernah mendapat rekor muri itu melukis 7 hari 7 malam. Oh iya, Bang benar. John Corbett ini. Di sini dia berkarya, judul karyanya Allah is Beautiful, gitu ya. Oke. Dalam ekspresi karyanya dia lebih menonjolkan kemelayuan. Nah, Baik. bisa kita lihat di sini ada jenis daun-daun dan seperti selembayung, begitu ya. Iya, ukiran Nah, lekuk pakis. Nah, yang kita tahu ya, yang kita tahu. lekuk pakis Untuk keterbacaannya, ya di sini dia tuliskan Allah. Allah. Iya, baik. Mengeluarkan auranya dari kemelayuan itu, warna-warna itu dikeluarkannya. Identitas Melayu lah gitu Iya. kan. Begitu. Ini kalau misalnya nggak dijelasin, mungkin orang ini kaligrafi nggak sih, gitu kan? Saya nggak nampak tulisan Arabnya, tapi setelah dikatakan ini Allah, oh baru tergambarkan. Siap. Iya. Ya menarik sih, artinya ketika Karena- kita mengetahui sesuatu, kita lebih bisa menikmati sesuatu tersebut. Iya. Dari itu. Cukup ya untuk pengkaryaan ini, pokoknya Allah is beautiful lah. Iya. Kita lihat di sini juga terpancar bunga-bunga dari Iya. ini gitu kan. Dengan judulnya kayak udah nengok ini udah, oh iya benar gitu. Dia sangat menggambarkan itu. Iya. Kita lanjut yang ke sini yuk. Lanjut aman. Yang ini. Nah mungkin ini terkesan simpel, tapi cukup unik dan menarik. Ya. Karya ini dibuat oleh Hidayat, seorang perubah, kaligrafer juga aktivis gitu ya. Di sini dia hanya membuat karya simpel, yaitu dengan keterbacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, baik. Kira-kira gitu. Nah, inilah keunikan kaligrafi kontemporer itu. Iya. Jadi figur yang diambil di sini, tulisan dia itu meniru batu yang pecah-pecah, gitu ya. Iya. Sehingga unsur keterbacaannya itu nampak, gitu kan, seolah-olah batu ini terukir, gitu kan. Seperti itu. Cukup bagus sih idenya, gitu kan. Dengan kontras warna langsung hitam. Jadi muncul ya, Iya, Bang ya. muncul dia seperti itu. Aksennya tuh membuat dia elegan Iya. gitu, pemilihan warnanya. Jadi nggak perlu bikin 3 dimensi, tapi dengan 2 dimensi warna dia ini Iya. membuat dia muncul gitu. Iya, Ha. muncul. Kita lanjut yang ini yuk. Oke, lanjut. Iya. Oke, mungkin ini Pameran karya ini yang- banyak yang unik karena temanya kontemporer. Iya, mungkin ini agak berbeda sedikit ya, lebih ke agak formal terkesannya ya. Iya. Ini karya dibuat oleh Muhammad Raffles. Kalian tahu ini kayak siapa? Punya abangnya. Mari kita dengarkan penjelasannya langsung dari senimannya. Judulnya ini buah tangan gitu ya. Oke. Buah tangan begini. Jadi maksud buah tangan ini apa namanya
ya terkesan pemberian lah ya gitu ya, pemberian. Cuman spesifik karya ini adalah karya zuhrufa. Jadi dalam kaligrafi itu kan ada kita menulis ayat, ada juga zuhrufa. Zuhrufa itu kalau bahasa kitanya ragam hias. Oh, baik. Ragam hias. Jadi dia lebih identik ke ornamen gitu. Ornamen. Jadi cara pembuatannya ini juga itu ada kaidah tertentu juga, sehingga dia tidak nampak salah, tidak ada kayak jenis penghapus dan lain sebagainya. Kemudian bunga-bunganya dan lain sebagainya itu juga diambil dari jenis-jenis pohon sehingga dipadukan menjadi sebuah karya begitu. Nah, mungkin untuk di Riau ini sudah banyak ragam hias, tapi kalau event-event ini, perlombaannya ini baru ada di luar negeri. Di kita belum ada, mudah-mudahan nanti bisa kita perlombakan. Insya Allah ya Bang ya. Di Turki sama di Maroko. Iya. Kemudian yang uniknya lagi, ini bahannya ini, kertasnya ini sangat beda. Ini kertasnya kertas mukohar. Kertas mukohar itu kertas yang dibuat dengan recycle itu, dengan campurannya juga pakai putih telur, sehingga dia tahan bertahun-tahun. Oh, begitu. Jadi surat-surat pada zaman Nabi dulu pakai kertas yang kayak seperti ini. Kertas yang seperti ini. Oh, begitu. Sekilas malah mirip kertas roti, tapi nggak tahu ini. Bukan, ini beda. Baru tahu Ini kertasnya. dia tahan sehingga rayap pun makan nggak bisa. Oh. Makanya kertas-kertas yang dulu kita lihat itu kan sampai kita bisa lihat sekarang ya karena itu. Ada campuran putih telur Iya. tadi. Oh, Nggak kuat. Kemudian bahan-bahan yang lain juga itu kan untuk ini. Dia sengaja tidak ada tulisannya, cuman dia lebih ke zuhrufnya, lebih ke ornamennya begitu. Judulnya buah tangan. Buah tangan. Oke. Kita lanjut yuk yang ini. Oke, Satu lagi. lanjut. Oke. Ini karya dibuat oleh Ibnu Mubarak, rekan kita juga, aktivis dan praktisi kaligrafi juga. Beliau juga seorang lulusan dari ISI Padang Panjang. Oke. Dulu sempat juga belajar kaligrafi di lembaga kaligrafi Al-Quran di Sukabumi. Hari ini beliau mengirim karya dengan judul Pusaka Melayu. Apa pusaka Melayunya? Nah, ini dia. Adat bersandikan Sara, Sara bersandikan Kitabullah. Oh, dia Pusaka. memakai aksara Jawi. Ya, Aksara Arab Melayu. Gitu kan. Oke. Dengan gaya remix jadi ya inilah gaya dia itu kan, untuk dia ekspresikan gitu kan. Cuman pesan yang ingin dia sampaikan dalam karya sekarang ini ya inilah adat bersandikan Sara, Sara bersandikan Kitabullah. Iya, memang. Simpel dan menarik, tapi yang penting ininya bagi dia Tetap gitu ya. kaligrafi. Iya, Iya, di kontemporer. kontemporer. Oke. Kita lanjut ke yang mana Oke, nih? lanjut. Yang mana nih anaknya? Atau kita lanjut ke sini dulu deh, Bang? Boleh. Kayaknya. Kita habisin yang sebelah kanan dulu ya, guys ya. Ini karya dari Fakhrazi Amri. Tahu Fakhrazi Amri? Yang di bawah tadi. Oh, kuratornya dong. Iya. Oke. Nah, cuman di sini judulnya H. 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 Huruf H. Oke. Huruf H. Iya nggak huruf H ini? Menurut saya iya. Iya. Iya kan? Iya, huruf H. Menurut saya iya. Jadi dia. Ini nggak diukir lagi berarti. Nah, di sini uniknya, jadi dia bisa menemukan kayu yang seperti ini yang berbentuk aksara huruf H. Nah, gimana terkesannya gitu ya? Apa namanya, menarik, kemudian kok ada ya gitu Iya. ya? Jadi kayak sesuatu yang spesial ya dia dapat itu. Kadang kita jumpa kayu yang seperti ini kita kayak nggak terbayang. Betul. Gitu. Betul. Nah, dia bisa memakai ini sebagai karya, nggak perlu dipahat, pahatan alami. Iya. Nah, itu saja yang ingin dia itu kan. Nah, kalau kita kaji yang sedikit lebih mendalam, kalau hadis ini kan ya jatuhnya nanti kan Allah, Iya. Allah gitu kan. Nah, lebih ke tauhid sih gitu Oke. kan.
Itu yang pesan dia gitu kan. Sebenarnya alam ini kan, alam kekambang menjadi guru gitu ya. Iya. Tergantung kita di sisi mana kita membaca alam ini. Baik. Gitu kan. Yang ini gitu. Jadi makanya ketika kita bisa memahami sesuatu gitu, iya. Jadi itu menjadi suatu pengingat bagi kita sendiri ya dalam karya itu gitu. Kita kira seperti itu. Kita lanjut ke tetap kesini dulu deh. Oke. Ya, Jadi asik. di setiap pameran itu biasanya karya ini kan karya instalasi kan. Iya. Dia lebih berdimensi ya, berdimensi tidak flat seperti karya itu gitu kan. Nah ini karya dibuat oleh Bang Saridan, namanya Bang Saridan. Beliau juga aktivis, praktisi, seniman yang kriya dia lebih ke kayu, lebih cenderung. Kameramen kalau mau ngambil detail nggak masalah. Hari Apa? ini dia Di bawah. mengukir Dari dari belakang. kerajinan ini, dia mengekspresikan aksara-aksara kaligrafi di sini. Iya. Lebih cenderung ke huruf-huruf hijaiyah begitu kan. Dan itu seolah-olah huruf-huruf ini itu dengan sendirinya ada di sini gitu. Terpahat secara Iya. alami. Iya. Gitu kan. Padahal dia yang mengekspresikan gitu kan. Dan ini kayunya diukir lagi. Maksudnya itu yang lekukan Iya. ini nih Dia atau alami aja? kayunya alami, tapi dia yang itu kan lagi gitu kan. Oke. Kan jadi unik gitu kan. Di situ letak seninya Iya. gitu kan. pola Seniman pikirnya. sekarang banyak mengambil dari kayu-kayu ya, Betul. bermain di kayu. Terkadang bukan penambangan, kayu-kayu yang sudah tua, emang yang Toreh, sudah namanya bekas kayu toreh ya, sudah Bang ya. terendam di dalam sungai beberapa tahun, dikeluarkan lagi kan di dalam Dan sungai itu aja dia sama aja buang. dengan daur ulang. Iya. Nah, penggunaan itu tidak ada yang dibuang di sini. Kita lanjut yang sini. Sekilas kayak daun sirih ya. Tapi ini gimana Bang karyanya? Ini kebetulan juga dibuat oleh Muhammad Raffles. Oke. Pantasan abangnya senyum-senyum. Jadi judul karyanya dengan sirih basmalah. Oke. Dengan sirih basmalah di sini, yang pertama mungkin kita identik dengan Melayuan kita ya. Sirih juga menjadi salah satu lambang Melayuan kita ya. Maksudnya itu lambang dari flora ya, flora kita. Karena setiap adat itu pasti ada sirih gitu kan. Iya, Dengan emang filosofinya, sebagai lambang adat kita. Sirih. Iya, tapak sirih lah Tepak gitu, sirih. Tepak sirih gitu. Ya nanti di situ ada apa namanya? Gambir, ada pinang ada gitu. kapur. Ada kapur Iya, juga baik. gitu kan. Wah, pokoknya kalau udah ada acara perkawinan apa itulah lambang. Dan kalau penempatan sirihnya salah, itu tamu bisa tersinggung, bisa salah paham. Emang lambang adat Jadi kita. ini berbentuk sirih, cuman pada asalnya ini ada keterbacaan huruf. Oke. Gitu. Jadi ini huruf ba, ini titik sa, ini mim, bismi. Saya ulangi ya. Ini titik ba-nya ya. Kita cerita kontemporer ya. Iya. Artinya kaligrafinya tanpa kaidah. Kita ikut figural. Ini saya mengikut figural daun sirih. Oke. Oke ya. Nah, jadi mulai dari sini set, ini titik sa, 3 dan ini mimnya. Bismi. Oke. Mana lafaz jalalannya? Allahnya ini. Ini alif, ini lam, ini hanya. Sudah tergambar, sudah terbayangkan teman-teman. Oke. Kalau saya sudah, setelah dijelaskan. Kemudian ada lagi pesannya apa lagi gitu kan? Ini kan warnanya ibaratnya warnanya saya kasih itu yang terang, rapi, gelap gitu ya. Nah, kena titik air dia langsung hijau seperti ini gitu. Oke. Artinya dengan sirih ini
itulah menambah manfaat atau menambahkan oksigen, kemudian bisa lain di sini membuat kita sembuh karena kita butuh udara, kita butuh air di situ kan. Makanya pas kena air di sini itu langsung warnanya jadi warna hijau untuk tumbuh lagi begitu kan. Kira-kira begitulah untuk karya ini. Kita lanjut yang kesini nih, karya yang warna-warni nih. Nah mungkin ini lebih kalau dalam dunia kaligrafi. Kalian lihat dulu dong nih siapa. Karya Abang Raffles juga ini. Oke, ini sudah familiar lah ya di dunia perlombaan kaligrafi, khususnya di event MTQ. Ini nama karyanya karya kaligrafi hiasan mushaf. Ini sudah ada ketentuan dalam lomba dengan warna, dengan ornamen yang ada, kemudian dengan ayat. Kalau pesannya di sini ya jelas saja kan, surat An-Nazi'ah kan, An-Nazi'ati gharqa wa an-nasitati nashta gitu kan. Itu aja sih, cuman dia lebih ke covernya Al-Qur'an lah gitu kan, seolah-olah seperti itulah gitu. Tapi dia kaligrafi juga yang bisa kita nikmati. Nah, kalau ini kan ayatnya tulisannya jelas berkaidah ya. Iya. Artinya keterbacaannya, tanda bacanya, titiknya, imlaiyahnya, kemudian takhawusnya dan lain sebagainya itu juga mengikuti aturan yang ada. Kalau membuat tulisannya ini Bang, ini pakai cat apa? Atau langsung pakai tinta? Pena? Pakai tinta. Langsung tinta? Tinta dan handang. Oke. Bisa pakai tinta dan handang. Kita lanjut yang kesini. Oke, lanjut yang di sini. Ini sama untuk di per-MTQ-an kaligrafi, salah satu cabang kaligrafi. Ini nama karyanya dekorasi. Jadi dalam kaligrafi itu ada 4 lomba yang diperlombakan: naskah, hiasan mushaf, dekorasi, satu lagi kontemporer. Nah, satu lagi kontemporer. Nah, untuk dekorasi ya di sini udah jelas ya di surat Al-Hajj ayat 37 sampai 38 kan. Kemudian ya ini juga mengikuti aturan yang ada. Dia menulis dengan berbagai macam khot. Di sini ada khot diwani, kemudian ada khot rik'ah, kemudian ini sulus, kemudian ini kufi, kemudian ini aski. Kali ini medianya apa Bang? Medianya ini dari triplek ya. Triplek ya. Kemudian cat. Oke. Tapi dia tetap ada yang bisa kita nikmati dari keindahan huruf-huruf tersebut. Dari jauh tetap pakai kayak seperti kanvas ya. Iya. Yang nggak bakalan sadar kalau ini cuman di triplek. Kamera mundur. Ini karyanya besar. Karya siapa kali ini? Nah, ini sebenarnya sepasang. Ini masih karya Bang Jen Kober. Oke, dia ngirim karya besar-besar semua ya. Yang tadi Allah is beautiful, dia ekspresikan kemelayuannya. Sekarang kita lihat ini dia buat karya Muhammad saja gitu kan. Oke, berdampingan. Dan seberang-seberangan loh ini penempatannya. Allah Muhammad. Yang untuk jenis tulisan Bang Jan Kober itu mengambil dari tulisan Melayu Maling Kuning. Tulisan apa? Gaya tulisan Melayu ulama Melayu yang namanya Syekh Maling Kuning. Oh iya, sudah. Kemudian bisa kita lihat ya dari perbedaan warna ya, itu dengan ini gitu ya. Jadi kan dia lebih ke sejuk gitu kan. Nah, ya intinya itu tadilah Muhammad adalah nabi kita gitu kan, yang menyampaikan kekasih Allah, kekasih Allah gitu kan. Cuman dia lebih ke itu, tapi dia tidak membuat dengan biasa, dia buat dengan luar biasa begitu kan, dengan ukiran-ukirannya. Memang dia mengeluarkan aura itu dari kalimat itu. Gitu. Oke, ini emang warnanya beda banget teman-teman. Kalau di sana, shoot di sana, kita bisa lihat lukisan tulisan Allah itu emang keluar auranya, emang elegan banget dengan warna yang hangat
ya. Kalau di sini kita lihat tonnya itu sejuk. Kita lanjut yang ke sini nih. Pohon kalau kita lihat di sini ya. Sebelumnya ada yang bisa baca tulisannya? Saya tidak bisa membacanya. Subhanas. Judulnya Maha Allah Maha Indah. Indah. Oke. Innallaha Jamil. Begitu ya, Innallaha Jamil. Ini masih karya Tovan Jihadullah. Oke. Jadi karya yang dia buat itu lebih ke figur pohon ya. Tulisan Arabnya itu lebih meniru bentuk pohon. Itu yang dia sampaikan gitu kan, dengan gaya remixnya gitu. Karyanya tetap konsepnya juga sama, masih seperti Al-Kabuti. Iya. Jadi Tetap ada awan-awan. Iya. Tetap ada awan-awan. Iya. Oke, kita lanjut yang ke sini. Aku di sini deh, boleh ya? Nah, mungkin dalam tadi kan ada yang biasa musab, dekorasi. Nah, inilah kontemporer. Kalau diperlombakan itu kurang lebih seperti inilah perlombaan kaligrafi kontemporer yang di dunia perintekian gitu kan. Judulnya satu. Kenapa satu? Ada yang bisa jawab? Apa? Ayo. Kalian bisa jawab? Aku nggak berani Ya, jawab. judulnya sebenarnya. satu karena yang ditulisnya di sini adalah surat Al-Ikhlas. Yes. Qul huwallahu Ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu. Inilah cara dia berkarya kontemporer dengan Lengkap satu surat dengan dibikin. Ya, dengan ala gaya tulisannya, dengan tipografi huruf alanya dia, begitu kan? Karena di sini ya secara itu kita lihat hurufnya tanpa beda, Iya. gitu kan? Dan ini Bebas, rapi banget kan? begitu kan? Kalau menurut saya rapi banget gitu. Rapi banget ya. Ya, masih bisa dibaca, maksudnya kalau orang awam masih terbaca ini sama dia. Sangat rapi. Kemudian pengwarnaannya juga masih ada Iya. kontras gelap terangnya, gitu kan? Kita lanjut ke sini. Di sini ini karya Nur Aini. Nur Aini ini wanita juga, perempuan juga kan. Ukti juga ini. Nah, ini masih sama maksudnya ini masih ke kaligrafi kontemporer. Yang mana dibuatnya di sini adalah judulnya Ar-Rahman. Lebih meminta kasih sayang Allah. Ada yang bisa baca? Ar-Rahman. Ya, judulnya Ar-Rahman. Nggak bisa. Ar-Rahman. Jelasin dulu, Mbak. Oke. Jadi gini, saya jelaskan satu dulu ya. Tadi kan kaligrafi. Ada kaligrafi itu segala tulisan yang indah itu kaligrafi. Oke. Apapun itu, walaupun tak tulisan Arab, kalau indah dia kaligrafi. Tapi kalau kita mau nulis tulisan Arab, ayat Al-Quran, ayat Nabi, hadis-hadis Nabi, itu kita buat dengan kaidah aturan baku yang telah ada, gitu ya, dengan jenis-jenis font-nya dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk kontemporer itu bisa dia kontemporer klasik, mungkin ini gaya klasik. Ada juga ekspresionis, dia langsung gitu kan. Nah, ini mungkin yang ini mungkin lebih ke figur. Gaya-gaya tulisannya meniru ke bentuk-bentuk pohon, bentuk-bentuk awan gitu kan. Nah, kalau ini dia lebih kepada gaya kontemporer biasa gitu kan. Karena tulisannya tidak mewakili figur apapun, tapi dengan tipografi ala dia sendiri. Di sini yang ditulis dia itu ala irob bikuma tukaziba. Sampai ke sana bacanya. Kirain ini aja. Artinya
Nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Nah, itu dia. Jangan tanyakan aku. Dan kenapa dia memberi judulnya Ar-Rahman? Ya itu suka-suka dia, karena itu karya dia. Karya dia. Iya. Oke. Kita ke karya yang terakhir. Karya yang terakhir. Ini dibuat oleh seniman perupa senior Riau, yaitu ibunda kita Emi Kadir. Beliau juga sangat luar biasa fungsinya perupa Riau. Itu ibu ibunda kita Emi Kadir. Alhamdulillah dia masih bisa aktif, dia masih bisa berkarya, ini luar biasa sekali. Hari ini orang tua masih bisa berkarya. Ini bisa dibaca aja langsung. Iya, Allahu Akbar ya. Judulnya Maha Besar. Dah. Nah, uniknya di sini dia masih bisa memberikan tekstur ya, bentuk sehingga karyanya tetap flat. Ya, artinya karyanya itu lebih apa namanya, ada teksturnya lah gitu kan. Lebih menarik juga, pewarnaan juga dia juga bagus. Sini 2008 ya Bang ya? Iya. Oke. Tapi alhamdulillah lah dia masih. Karena memang kemarin konsep kita buat pameran ini di tahun 15 April itu kita ingin, kan kemarin habis COVID ya. Iya. Nah habis itu kan kita ingin membangkitkan semangat para seniman ya, sehingga ketika karya ada berarti kita ada. Iya. Nah itu dia. Masih ada karyanya berarti orangnya masih ada, masih fine aja dia. Ya udah nggak berkarya itu kita pasti bertanda tanya, gitu kan, keadaannya gimana? Berarti nggak aktif lagi, gitu kan? Berarti itu lagi ya. Ada apa? Seniman itu ya kalau kayak penyanyi ada cipta lagu, ada ini. Baik. Ya. Kalau seniman ya ada karyanya. Seniman, seni rupa ya Bang ya? Oke, di sini kita akan mewawancarai Bang Raffles sebagai pendamping kita di pameran tadi. Oke, yang pertama Bang Raffles, untuk perkenalan kita nih, perkenalan yang lebih detail, bisa ceritakan nggak Bang latar belakang Abang sebagai seniman? Oke, baik, latar belakang saya itu sebagai seniman. Kalau untuk kesenimannya, saya itu lebih identik dengan seniman kaligrafi. Ya, oke. Alhamdulillah, tahun 2010-2011 saya mendapat belajar di pesantren Lembaga Kaligrafi Al-Quran, tepatnya itu di Sukabumi. Jadi di sana menempah diri belajar kepada kaligrafi ya, lebih ke seniman kaligrafi. Setelah selesai belajar di sana, tentu mengembangkan diri di Riau ya. Saya mencoba untuk ke seni rupa dan lain sebagainya dalam pengembangan. Karena begini, dalam Ahdab wa Tadris Al-Khat itu ya, tujuan belajar kaligrafi itu ada 4 yang mesti kita ketahui gitu ya. Yang pertama Al-Khattu lil ilmi gitu kan. Jadi kaligrafi itu dia bisa menjadi ilmu. Kemudian Al-Khattu lil fan, kemudian kaligrafi juga bisa menjadi seni gitu ya. Artinya di situ ada seninya, bisa kita ke seni rupa dan lain sebagainya. Kemudian Al-Khattu lil falsafi gitu. Kemudian kaligrafi juga bisa menjadi filsafat gitu ya, dengan filosofi karya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir juga kaligrafi itu bisa menjadi mata pencarian, jadi dia juga bisa untuk menghasilkan begitu. Nah, jadi basic dari itunya untuk pengembangannya, kenapa kita hanya terfokus ya, kalau dulu kami itu terfokus ke lomba ya, karena event itu sangat berjenjang mulai dari kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, bahkan ke internasional begitu ya. Nah mungkin itu beda orang, mungkin beda pencapaian yang ingin dihasilkan. Cuman bagi saya pribadi, untuk proses saya menjadi seniman itu selalu saya mengembangkan diri, artinya menerima masukan dan belajar dalam kaligrafi ini, sehingga
bisa lebih luas dari pemanfaatan maknanya. Dan pada intinya dengan berkaligrafi ini, yang pertama itu dakwah bil qalam ya, menyampaikan pesan-pesan itu dengan tulisan. Kemudian secara fungsinya juga menjadikan kaligrafi supaya memasyarakatkan kaligrafi di masyarakat. Artinya kegiatan anak-anak itu lebih ke kaligrafi yang ujung-ujungnya nanti adalah mengkaji Al-Qur'an gitu kan. Karena khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu gitu ya. Sebaik-baiknya kamu itu yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya begitu. Lebih intinya ke situlah gitu kan. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, untuk pameran ini Bang, apa yang menginspirasi seniman-seniman ini untuk membuat tema kaligrafi kontemporer? Kenapa memakai embel-embel kontemporer Bang? Pada prinsipnya kontemporer itu kan kekinian. Iya. Gitu kan. Kekinian satu. Yang kedua, seniman perupa itu juga bisa berkolaborasi dengan kaligrafi karena konsepnya kontemporer. Kalau kita buat hanya kaligrafi saja, ini sulit untuk dimasuki oleh perupa. Karena kalau kaligrafi saja itu dia lebih ke kaidah, kemudian isme-isme yang berlaku. Karena kita di sini fokus kepada tulisan Al-Qur'an gitu kan. Fokus ke tulisan Al-Qur'an, tentu ada kaidah atau aturan yang berlaku yang mesti kita pahami dulu sehingga baru kita bisa mengekspresikan kaligrafi itu sendiri. Sedangkan kalau untuk kontemporer, di sini mereka lebih bebas untuk mengekspresikan karya mereka seperti yang kita lihat di atas tadi, sehingga mereka di sini lebih bebas, kemudian lebih asik, dan pesan-pesan mereka itu jelas tersampaikan gitu kan, dari tipografinya, kemudian dari background karyanya, dari warnanya, di situ bisa kita lihat, di situ bisa kita nampak, dan pada intinya mereka ke Al-Qur'an. Lebih ke situ gitu. Ada kendala-kendala nggak Bang selama pembuatan atau proses rancangan pameran ini? Habis tuh selama pameran ini berapa lama pameran ini udah berlangsung gitu? Tujuan pamerannya untuk apa Bang? Kalau kendala, karena dewasa ini untuk galeri ini masih cukup dini ya, masih baru. Itu tanggal berapa itu kemarin, bulan Desember itu diresmikan oleh Datuk Seri Al-Azhar, kita buat gitu. Bermulanya untuk galeri ini itu adalah kegelisahan dari para seniman gitu kan, kegelisahan para seniman karena selama ini mereka berkarya tidak ada wadah ya, tidak ada wadah kemana mereka ingin mengekspresikan karyanya gitu kan. Karena ini maaf cerita, kalau kita menunggu dari baik itu pemerintah ya, itu kan per event gitu ya, per event. Kemudian juga dengan aturan yang berlaku dari mereka, begitu kan. Memang membebaskan seniman ya, Bang, nah, gitu. Nah, dengan wadah Galeri Hang Nadim ini, di sini kita bebas kapan kita mau dan kapan kita bisa, dan di sini juga diorganisir oleh para pengurus untuk bagaimana memanajemen Galeri Hang Nadim ini, gitu kan. Sehingga di sini kita lebih wewenang lah untuk berkarya, dan kita juga memiliki semangat kebersamaan dalam berkarya dengan kolaborasi, dan di situ juga bisa kita cooperation learning lah gitu ibaratnya ya. Kita bisa saling belajar. Yang tadinya mereka dari basic seni rupa bisa belajar ke kaligrafi, yang kaligrafi juga bisa belajar ke seni rupa gitu. Nah, untuk kendalanya itu sendiri mungkin karena kita ini masih dini, masih baru, ya mungkin dari sisi lain persoalan finansial di situ ya yang belum mencukupi. Karena kalau kita mengharapkan sponsor karena kita baru, ya mungkin itu belum itulah. Mungkin sedikit itunya mungkin lebih ke finansial sih ya, untuk kekayaan organisasi yang masih ingin kita perkuat, sehingga nanti
Kalau kita udah mau buat acara apapun bisa kalau penunjangnya itu sudah bagus gitu kan. Iya. Jadi, terakhir nih Bang, harapan Abang untuk teman-teman seniman yang mau berkarya, seniman muda. Oke. Baik, wadah ini, Galeri Hang Nadim ini sengaja kita buat artinya untuk membangkitkan giroh semangat dari seniman itu sendiri gitu kan. Karena kalau kita kaji lagi, kalau kita lihat lagi, telik lagi, seniman Riau itu banyak dan luar biasa ya. Mudah-mudahan dengan wadah Galeri Hang Nadim ini mereka terpanggil, kemudian jiwa-jiwa seni mereka juga hidup lagi, sehingga juga membangkitkan semangat yang lain begitu kan, semangat yang lain untuk bisa berkarya gitu. Dan juga mudah-mudahan para seniman pemuda yang lainnya setelah melihat karya-karya di pameran ini tidak hanya ingin menjadi penonton saja, dan mudah-mudahan di suatu hari nanti mereka juga menjadi pemain begitu. Kira-kira begitu. Kemudian ya pada intinya lagi mudah-mudahan Galeri Hang Nadim ini menjadi wadah inspirasi, karena yang paling penting itu adalah kita menciptakan lingkungan seni itu sendiri melalui wadah Galeri Hang Nadim ini. Terima kasih Bang Raffles udah mau menemankan kami, mendampingi kami di pameran tadi di atas, dan udah mau diwawancara, udah ngasih kami pesan-pesan tadi ya. Nah terus juga itu sangat bermanfaat sekali, sangat membantu sekali untuk kami belajar seni rupa, belajar kaligrafi ya lebih tepatnya. Terus oke, baiklah teman-teman, sekian liputan kita hari ini. Saya Rafika dan kelompok 3, tim kelompok 3 nih, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.